Halo teman-teman yang sudah join. Sebentar lagi acara kita akan kita mulai. Kita masih menunggu narasumber kita yang sedang bersiap ya. Sambil kita menunggu, narasumber kita. Oke, saya ucapkan shalom, damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur sore hari ini GBS Sungai Kehidupan bisa kembali lagi mengadakan live talk Instagram. Malam hari ini live talk kita masih seputar pendidikan. Temanya adalah Family Education in New Normal. Dukungan orang tua untuk pendidikan anak. Ya. Seperti kita tahu, hasil kesimpulan dari live talk minggu kemarin adalah salah satunya yang terpenting, kita sebagai orang tua tidak lagi bisa pasrah total terkait pendidikan anak-anak kita kepada sekolah. Jadi menyambut new normal, tidak lagi kita orang tua bisa memberikan atau menyerahkan total pendidikan anak-anak kita kepada sekolah. Nah, untuk itu sore hari ini kita akan live bersama Ibu Sioman MM, dan nanti akan didampingi oleh suami beliau yaitu Bapak Budi, seorang profesional. Beliau berdua akan memberikan banyak sekali masukan buat kita terkait bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak. Saya lihat Ibu Sioman sudah join, coba kita add di sini ya. Oke. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Baik, Robi. Baik. Semoga Suara saya jelas? jelas. Suaranya jelas ya? Ya. Ibu Sioman boleh sedikit geser ke kiri mungkin ya? Supaya Bapak Budi tidak terpotong. Ya, oke. 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 Kameranya bisa disesuaikan Pak Budi? Gini lebih terang? Oke, bagus. Di apa ya? Bahasa Jawa ini dinding sedikit. Ya, bentar. Oh, tapi sinyalnya jelek. Ini di studio ya? Bagus. Backgroundnya bagus. Ini jelas? Oke, good. Oke, kita langsung saja mulai acara kita. Oke. Ibu Sioman dan Bapak Budi, tadi sudah sempat saya singgung di awal. Salah satu kesimpulan dari live talk Instagram kita minggu yang lalu adalah orang tua tidak lagi boleh atau tidak lagi bisa menyerahkan total pendidikan anaknya kepada sekolah. Ya. Sebetulnya ini bukan hal baru, tapi dalam konteks pandemi COVID-19 ini seolah-olah orang tua dipaksa untuk menjadi sosok yang mengambil peran sangat besar bagi pendidikan anak-anaknya. Nah, mungkin saya akan bisa buka dengan sebuah pertanyaan. Menurut Anda berdua, nanti bisa gantian ya, langsung aja TikTok gitu ya. Peran ideal orang tua dalam pendidikan anak itu seperti apa sih? Ya. Ini kita belum bicara COVID atau non-COVID ya. Kita bicara secara umum, peran orang tua yang ideal tuh untuk pendidikan anaknya seperti apa? Ya, yang pasti orang tua itu merupakan pendidik pertama dan utama ya. Karena kan sejak anak itu dilahirkan di keluarga, orang yang pertama kali ditemui adalah orang tua, ayah dan ibu. Jadi pada saat itu sebenarnya orang tua sudah menjadi guru yang pertama dan utama untuk anak-anaknya. Ya, itu. Gitu aja. Berarti guru pertama dan utama itu adalah orang tua. Nah, bagaimana kita melihat bahwa selama ini terkesan bahwa orang tua itu menyerahkan pendidikan anaknya atau kalau tadi Ibu Sioman bilang bahwa peran utama seorang guru itu ada di
orang tua. Tapi selama ini yang kita amati, peran itu dilimpahkan ke sekolah. Menurut Ibu Sioman bagaimana? Apakah Ibu setuju dengan fenomena itu atau bagaimana? Apa yang membuat Ya, orang tua menyerahkan ke sekolah? sebenarnya banyak faktor kalau menurut saya ya, Robi. Dan jadi apa namanya, desain pendidikan itu kan memang didesain sedemikian rupa sehingga apa namanya, seolah-olah orang tua itu mengalihkan perannya yang seharusnya memang dipegang oleh orang tua itu tersebut gitu. Hal ini memang banyak faktor yang menyebabkan hal seperti itu. Kalau kita tengok ke belakang dengan sejarah pendidikan ya, homeschooling itu merupakan bagian pertama gitu dari pendidikan. Nah, setelah itu kan kemudian berkembang dengan adanya sekolah-sekolah. Orang tua ini kadang menurut saya mereka itu punya apa ya, karena pekerjaan, kesibukan, sehingga itu mereka itu merasa seolah-olah saya ini nggak punya waktu gitu untuk mengajar anak-anak saya sendiri, sehingga membutuhkan peran orang yang lain untuk bisa paling nggak mengajar dalam keseharian kira-kira ilmu pengetahuan yang harus anak-anak mereka kuasai gitu. Nah, apakah dengan fenomena seperti itu tidak menimbulkan masalah untuk anaknya? Apakah itu sesuatu yang wajar dan baik-baik saja dengan kondisi yang seperti itu? Ya. Saya mungkin tambahkan sedikit. Tadi di awal harusnya orang tua itu sebagai pendidik yang pertama dan utama. Terus kemudian kan bergeser. Akhirnya seolah-olah sekolah yang ngambil peran itu. Padahal seharusnya itu tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena pendidikan itu harusnya customize family to family. Jadi masing-masing keluarga itu punya pendidikan tersendiri. Jadi customize tidak bisa disamakan. Harusnya seperti itu. Oke. Nah, kalau seandainya kita bicara tentang salah dan benar, kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu ya, Rob ya. Karena menurut saya itu hanya masalah pilihan antara orang tua dan anak gitu. Apakah mereka mau menyekolahkan, seolah-olah menyekolahkan anaknya dan mempercayakan pendidikan anaknya itu di sekolah, atau mereka mau mengedukasi sendiri. Itu hanya masalah pilihan dalam keluarga gitu. Jadi kami sih tidak membicarakan itu sesuatu yang salah atau betul gitu. Saya tertarik sama statementnya Pak Budin. Maksudnya customize family to family. Mungkin bisa dibantu para viewer supaya tahu maksudnya customize itu seperti apa, karena dalam bayangan saya ya matematika di mana-mana ya seperti itu. Mana bisa dibikin customize atau fisika atau apa? Ya, itu maksudnya customize itu seperti apa? Ya, customize itu dalam arti bukan ilmunya ya. Oke. Tapi sesuatu yang diberikan dari orang tua ke anak itu yang customize. Karena yang paling tahu anak itu orang tuanya. Ini anak butuh apa? Nah, ini anak butuh apa? Anak saya kebutuhannya saya tahu, beda dengan anak tetangga saya kebutuhannya kira-kira apa. Nah, itu maksud saya customize-nya seperti itu. Untuk teman-teman matematika ya sama. Oke, untuk teman-teman viewer yang belum kenal beliau berdua, untuk informasi saja, beliau adalah orang tua dari 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama seorang drummer yang sangat handal bernama Elnoe Budiman. Yang kedua seorang pianis namanya Livia Budiman. Betul begitu, Bapak? Livia Budiman ya? Betul ya? Ini menarik bahwa Elnoe dan si Livia ini berbeda dengan anak tetangga. Itulah kenapa pendidikan harus customize. Statement ini seolah-olah memberi masukan kepada kita semua bahwa pendidikan bukan semata-mata mengenai subjek yang dipelajari, yaitu matematika atau fisika atau subjek yang lain, tapi apa pendidikan itu apa? Nah, itu perlu dijelaskan tuh. Kalau bukan mengenai matematika atau fisika, berarti pendidikan itu apa? Ya, Berkaitan jadi saya mau menjawab ini dengan latar belakang apa namanya yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yang baru, Bapak Nadiem Makarim. Beliau menggagas sebuah ide, yaitu Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar itu kalau teman-teman mungkin sempat baca itu ada 4 aspek.
Tapi yang salah satu yang menarik yang menurut saya yang dobrakan yang beliau lakukan itu adalah di bagian UN, ujian nasional, penghapusan ujian nasional di 2021 ya. Nah, karena adanya pandemi di COVID-19 ini, maka ujian nasional di tahun ini ditiadakan. Nah, sebagai gantinya, beliau itu ada ide, kalau kita sebutnya itu asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini meliputi 3 hal, numerasi, literasi, dan karakter. Nah, kalau teman-teman rencananya 3 bagian ini akan diakses di kelas 4, 8, dan 11. Nah, yang menarik menurut saya 3 kompetensi minimum yang beliau keluarkan ini dasarnya itu dari standar assessment internasional, PISA dan TIMSS. Itu ya yang pertama. Nah, sebenarnya kalau menurut kami sangat setuju dengan yang Pak Nadiem sampaikan. Bukan berarti ilmu pengetahuan yang lain itu tidak penting, tapi memang 3 poin ini menjadi dasar untuk pengetahuan yang lain gitu. Kalau kita bicara tentang pengetahuan ya. Nah, kalau kita bicara tentang literasi, itu kan kesannya kadang kita hanya anak kita itu bisa membaca, kita sebut dia sudah bisa memiliki kemampuan literasi. Padahal kalau kita akses, berikan bacaan ke anak-anak, kadang mereka itu tidak terlalu paham gitu loh. Ada konsep dasar dari literasi yang harusnya anak-anak itu sudah kuasai saat mereka masih sangat dini. Kalau kita bicara tentang numerasi, itu bagian yang menurut saya, mungkin nanti Budi bisa jelaskan lebih detail di bagian numerasi ini ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah di bagian karakter. Jadi kalau kita ngomong pendidikan, konsep minimum yang harus dikuasai oleh anak itu ada 3, numerasi, literasi, dan karakter. Nah, karakter ini memang kalau saya lihat di negara-negara maju ya, ini bagian yang tidak diakses secara nasional gitu loh. Ini memang bagian yang masing-masing sekolah memiliki kita sebutnya kompetensi untuk melakukan itu sendiri. Gitu. Itu dulu, Pak Budi. Robi. Oke, Pak Budi ada ditambahkan? Mengenai yang 2 hal tadi, kan ada literasi, numerasi, sama karakter. Di karakter ini seharusnya yang paling berperan penting itu orang tua, keluarga yang paling berperan penting. Karena ya mau tidak mau itu yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak kita, gitu ya. Terus tadi yang seperti dijelaskan masalah literasi. Nah, kadang-kadang yang dimaksud ini agak kabur, literasi itu apa gitu ya. Jadi literasi itu sebenarnya mesti mengacu pada istilahnya ketika kita menerima informasi, membaca, kita itu ngerti ya, sampai ngerti apa yang kita baca gitu. Nah, itu kadang-kadang kita kemampuan itu yang sangat kurang di ya harus kita akui di negara kita itu sangat kurang, termasuk mungkin saya juga gitu ya. Ya, apalagi tradisi baca anak-anak kita sangat rendah ya. Nah, itu. Terus kemudian lanjut dulu Pak Budi. Nah, terus kemudian tentang numerasi, ya tentang numerasi ini banyak berhubungan dengan istilahnya logis gitu ya, hitung menghitung dan lain sebagainya. Itu kemampuan untuk orang bisa menalar suatu masalah dengan angka-angka, melihat suatu masalah itu dan memecahkannya dengan numerasi, dengan seperti itu. Jadi seringkali yang kita terima, saya berulang kali dengan anak saya dua-duanya, mereka hafal rumus, rumus segitiga Pitagoras, ini seperti ini. Nah, kemudian ketika diperhadapkan pada satu masalah, yang masalah itu perlu nalar, nah itu tidak mampu. Jadi hanya sekedar bisa menyelesaikan soal. Nah, kalau berhenti sampai bisa menyelesaikan soal, itu tidak akan menjawab permasalahan nanti ketika mereka itu dewasa gitu ya.
Jadi kalau bisa kita simpulkan sebenarnya pendidikan itu apa gitu ya, Rob, kembali ke pertanyaan tadi. Itu sebenarnya transfer hidup gitu. Transfer bukan hanya sekedar transfer pengetahuan ya dari orang yang bisa ke orang yang tidak bisa, tapi lebih dalam dari itu adalah transfer karakter. Karakter seperti apa? Ya kalau kita sebagai orang Kristiani kita transfer karakter seperti Kristus gitu. Itu, Rob. Oke, berarti pendidikan itu membentuk manusianya secara utuh ya, bukan sekedar pengetahuan tapi juga karakter dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk bisa survive di zaman yang dalam hal ini nanti 21st century, ada pandemi COVID dan lain sebagainya. Nah, oke. Saya kembali lagi kepada peran orang tua atau tanggung jawab orang tua. Nah, ini tiba-tiba saya teringat tentang prinsip perlindungan anak. Kalau di dalam konteks sosiologi atau hukum itu gini, Bapak Budi dan Bu Zaman, anak itu selalu ditempatkan sebagai korban. Ini saya sharing sedikit ya. Kebetulan saya mengajar di sebuah sekolah. Anak itu selalu ditempatkan sebagai korban. Itulah kenapa kalau kita tahu ada anak yang terlibat kasus hukum, baik itu pelanggaran atau kejahatan bahkan, katakanlah dia diputus salah oleh pengadilan, itu hukumannya tidak bisa sama seperti orang dewasa. Kalau saya tidak salah ingat, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hanya sepertiga dari masa hukuman yang katakanlah pembunuhan berencana, ancaman hukumannya 15 tahun. Kalau orang dewasa bisa dihukum 15 tahun, anak itu hanya sepertiga, berarti 5 tahun. Kenapa kok demikian? Karena diasumsikan anak ini korban salah didikan. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi kalau ada anak jadi jahat, itu yang salah bukan anaknya, tapi salah orang tuanya. Nah, termasuk tadi ketika Pak Budi bilang anak-anak kita tidak bisa memahami sebuah bacaan karena tradisi bacanya sangat rendah, saya kok tergelitik untuk bilang begini, bagaimana bisa tradisi bacanya bagus kalau orang tuanya sendiri nggak membaca gitu. Tanggapan Anda berdua bagaimana? Ya, makanya itu tadi ya, kalau kami dasarnya itu memang kalau kita ngomong tentang pendidikan di keluarga itu, orang tua menjadi guru utama dan pertama. Itu artinya orang tua menjadi contoh hidup gitu ya kepada anak-anaknya. Yang menarik dari program Merdeka Belajar itu, Robi, saya sangat tertarik dengan bagian karakter itu ya. Karakter, kenapa kok kita harus melihat pembentukan karakter itu sebagai sesuatu yang sangat penting di luar dari yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya tidak penting ya, tapi menurut kami bagian ini memegang peranan yang sangat penting gitu. Karena apa yang sehari-hari anak itu lihat, itu mereka dapatkan dari orang tua. Jadi memang betul kalau kita bilang orang tua, apa yang anak-anak kita lakukan, itu mereka melihatnya dari orang tua gitu loh. Jadi karakter orang tua seperti apa yang baik, itu kalau dilakukan dengan cara-cara yang baik juga akan tertransfer dengan baik ke anak-anak. Nah, terkait dengan hal ini, salah satu yang bagian yang menurut saya juga penting adalah komunikasi ya. Cara orang tua berbicara dengan anak, bukan hanya sekedar satu arah gitu. Jadi kalau misalnya kita di keluarga gitu, kita masing-masing keluarga saya yakin punya cara sendiri untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Tapi memang perlu ditemukan cara yang paling asik gitu, yang paling tepat di masing-masing keluarga itu. Jadi gini, saya punya cerita gini, Livia suatu ketika itu dia itu tiba-tiba berada di bagian belakang rumah ya, di belakang rumah. Kemudian kok saya lihat dia sedih gitu. Terus saya tanyain dia perlahan, Livia kenapa gitu. Kami panggil dia adik, kalau Elno kakak gitu. Adik kenapa kok sedih? Pertama awalnya dia hanya menunduk dan nggak bilang apa-apa. Terus saya tanya lagi, adik kenapa gitu. Dia hanya diam saja. Nah, kemudian waktu dia berekspresi seperti itu, saya tahu dia masih belum siap untuk bercerita gitu ya. Kemudian saya hanya peluk dia, tiba-tiba dia menangis gitu.
Dia menangis, terus saya tanya lagi, Livia kenapa gitu. Dia nggak menjawab, belum menjawab. Oh, berarti saya lihat dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Akhirnya saya hanya peluk dia, terus sampai dia berhenti menangis gitu. Nah, setelah dia agak tenang, kemudian dia baru bilang ke saya, Mama, adik ini mau cerita gitu, tapi Mama jangan marahi kakak ya gitu ya. Kemudian saya tanya, loh kenapa gitu ya. Terus dia cerita kronologis kejadian apa yang terjadi antara dia dengan kakaknya gitu ya. Jadi pada saat dia buka kulkas, kakaknya itu nggak sengaja gitu menyentuh tangannya dengan keras gitu, dan dia merasa kakaknya seperti memukul dia gitu ya. Terus dia sampaikan itu ke kakaknya. Terus dia bilang, kakak kenapa kok pukul tangan adik gitu. Terus kakaknya itu bilang, loh aku nggak mukul kamu, maksudnya Elno itu tidak merasa kalau dia memukul gitu loh. Tapi kan yang merasakan itu kan Livia, karena dia merasakan sakit di bagian kanannya. Kemudian Livia itu tetap argue, ya kakak tadi pukul aku gitu. Terus akhirnya kakaknya bilang gini, ya sudah maaf ya gitu. Terus Livia ini bilang, oke, mereka saling bersalaman akhirnya. Nah, hanya saja ternyata Livia itu belum sepenuhnya gitu bisa memaafkan Elno gitu ya. Terus kemudian saya bilang sama Livia, apa adik mau mama sama adik bicara sama kakak untuk kita selesaikan ini sama-sama. Kemudian Livia bilang, jangan Ma, nggak perlu, karena kakak sudah minta maaf gitu. Jadi kasus ini selesai gitu menurut Livia. Nah, saya waktu itu berada dalam posisi saya menghargai dia gitu. Itu merupakan keputusannya dia. Jadi saya berpikir, oh ya sudah, karena dia itu bilang kasusnya sudah selesai gitu. Nah, inti yang kami mengajarkan tentang meminta maaf dan memaafkan itu bukan pekerjaan 1-2 kali gitu, itu memang sesuatu yang harus dilakukan berulang-ulang dan memang tidak terlihat hasilnya dalam 1 kali atau 2 hari gitu. Itu butuh proses dan perjalanan yang panjang gitu. Jadi antara orang tua dengan anak itu, orang tua harus memberikan kesempatan gitu kepada anak-anak untuk dia itu menjadi dirinya sendiri yang pertama. Kemudian yang kedua, proses itu adalah antara anak dengan orang tua itu saling berproses bersama gitu. Jadi orang tua tidak akan bisa mendidik anak dengan cara pada saat anak itu lahir pertama kali. Jadi orang tua kadang kan kita itu merasa gini, aku ini tahu banget soal anakku gitu ya, kenal dia sejak lahir. Tapi kadang konsep yang kita pakai sebagai orang tua itu kita sering memakai konsep mendidik anak itu seperti saat dia berumur 1 tahun gitu. Padahal sebenarnya kan anak kita ini terus bertumbuh ya. Umur 1, umur 2, umur 3, umur 4. Seharusnya cara mendidik orang tua itu juga mengikuti dengan pertumbuhan anak gitu. Nah, itu kadang-kadang yang kami juga sering sharing gitu kan. Ternyata memang tidak mudah gitu, dan porsi orang tua itu poin yang paling penting itu dia harus belajar gitu. Jangan pernah berhenti belajar gitu sebagai orang tua. Karena saat kita berhenti belajar sebagai orang tua, itu sebenarnya kita itu seperti tertinggal dengan anak-anak kita gitu. Kita tidak lagi bisa mengikuti perkembangannya dia. Gitu, Rob. Oke. Tambahkan sedikit. Jadi kuncinya dari kita transfer transfer pendidikan, knowledge kita, terus karakter yang baik itu ke anak-anak, sebenarnya kuncinya cuma komunikasi antara orang tua dan anak. Kuncinya ada di situ. Nah, kadang kita keliru juga sebagai orang tua. Kita ini sebagai orang tua kan diberi otoritas ya, untuk kita mengasuh, untuk kita mendidik. Nah, kita kadang keliru memanfaatkan otoritas itu dalam mendidik anak kita. Kelirunya bagaimana? Ya karena kita punya otoritas, kita maunya anak kita A, anak kita B, tanpa minta pendapat dari anak kita. Nah, perlu diketahui, kita bisa sama-sama belajar, ya. Jadi otoritas itu kalau sering dipakai, semakin lama semakin tidak efektif. Menurut saya seperti itu. Jadi maksudnya semakin tidak efektif bagaimana, Pak Budi? Kita memakai otoritas kita ya sebagai orang tua untuk memaksakan kehendak kita supaya anak kita mengikuti apa yang kita mau.
Padahal jauh lebih baik ketika anak kita itu melakukan apa yang kita mau, bukan karena kita minta. Ya, tahu anunya ya. Maksudnya karena perintah, bukan karena kesadaran mereka sendiri gitu kan. Betul, poinnya ada di situ. Jadi itu bisa terbentuk karena apa? Komunikasi. Nah, ketika kita sering memakai otoritas kita untuk itu akan makin lama pasti akan makin tidak efektif. Nah, Pak Budi, Bu Soman, ya. Saya ini seringkali agak sedih melihat misalnya ya ada orang di sekitar saya gitu ya. Bapaknya memang pinter sih. Saya harus akui bapaknya pendidikannya itu sampai doktor, katakanlah seperti itu. Sementara anaknya ini dia punya anak tapi tidak cukup memenuhi ekspektasi orang tuanya gitu. Dari percakapan yang ada di keluarga mereka, saya amati itu ada ekspresi kekecewaan dari orang tuanya. Kira-kira gini, wong ngene tok lho, gak iso sih gitu. Kamu lho, bapak dulu, nah gitu loh. Dulu gini-gini, kamu loh, sekarang semua ada, ngene tok mosok gak iso. Nah itu kalau saya bilang kembali ke statementnya Bapak Budi tadi, ada customizing, apalagi tadi kasus Livia dengan kakaknya, kan sangat kasihan itu anak, karena orang tuanya nggak paham bahwa dia ya anak, Anda ya Anda, nggak bisa anak Anda jadi seperti Anda gitu, belum tentu cocok dan lain sebagainya. Itu tanggapan Anda bagaimana? Saya juga kadang-kadang seperti itu, maksudnya sama anak. Dulu papa kecil bisa itu kayak gitu, tapi beberapa kali saya sadar, lu ini beda. Ini beda. Anak saya beda. Ya, dia punya kemauan sendiri, dia punya pikiran sendiri yang berbeda dari saya, berbeda dari orang tuanya. Dan itu yang harus kita support untuk tumbuh sebenarnya. Dia punya dunianya sendiri yang buat dia itu apa ya? Membuat dia itu bisa jadi menyenangkan buat dia. Nah, ketika ada pemaksaan seperti kasusnya tadi temannya Robi, yang pertama yang jelas kemerdekaan belajarnya jadi tidak ada, itu yang jelas. Ya toh, kemerdekaan belajarnya jadi tidak ada. Kemudian yang kedua, orang tua lah itu lagi balik lagi akhirnya memakai otoritas untuk membentuk anak jadi seperti yang dia mau. Itu. Nah, menurut saya yang paling ideal, ini menurut saya ya, mungkin orang lain orang tua yang lain bisa berbeda. Menurut saya yang paling ideal, itu orang tua itu tugasnya menemukan ya, jadi menemukan apa yang jadi istilahnya keinginan anak, passion anak, dan tugas kita membuka jalan dan support. Jadi kalau dengan kesimpulan dari Budi tadi itu, kami biasanya menyebutnya 3K, Robi. Iya, apa itu? Pertama itu komunikasi. Jadi saat orang tua dengan anak ini memiliki pola komunikasi yang sangat baik, orang tua itu akan menemukan K yang kedua, kenali. Jadi dia akan sangat mengenali kebutuhan anaknya, terus kemudian bakat dan kemampuan anaknya. Kalau mungkin pada zamannya saya atau Budi dulu ya, cita-cita anak-anak itu kan sebagian besar dokter, kemudian atau pilot, atau insinyur, tidak pernah terbayangkan cita-cita itu sebagai YouTuber seperti sekarang ini. Karena itu sesuatu hal yang sudah berbeda. Jadi kalau kita bilang, kenapa kok kamu bisa punya cita-cita sebagai YouTuber, kenapa kamu nggak sebagai dokter, berarti kan orang tua itu tidak mengenali betul perkembangan anak, kemudian perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Itu poin K yang kedua. Kemudian yang ketiga, K yang ketiga itu kembangkan gitu. Jadi memang kalau kita lihat setiap anak itu sangat unik gitu ya. Dia punya kemampuan masing-masing yang tentu sangat berbeda dengan anak-anak yang lain yang tidak bisa kita bandingkan. Bahkan tidak bisa kita bandingkan dengan diri kita sebagai orang tua karena kan unik gitu. Nah, karena keunikan itu
ya harus dikembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti yang Budi tadi sampaikan, ya dibukakan jalan gitu, diperkenalkan banyak hal gitu. Kalau seandainya kita merasa minatnya itu kurang menurut kita ya, kurang bisa untuk menjadikan dia bisa hidup di masa yang akan datang, ya kenali hal-hal yang lain gitu, yang dia berminat di situ. Jadi itu 3K-nya, Robi. Nah, ini menarik. Perlu diingat, sesuatu yang dipelajari anak kita, jangan pernah takut. Misal ini contoh ya, namanya anak-anak sering berubah ya. Hari ini dia suka apa, besok suka apa, besok suka apa. Jangan pernah kita bilang gini, membuat dia itu berhenti untuk belajar. Dengan arti, wah kamu nanti sebentar lagi berubah, Nggak apa-apa berubah. Karena sesuatu yang dia pelajari itu tidak akan pernah terbuang sia-sia. Pasti berguna. Entah bergunanya di mana, kita belum tahu. Mungkin saat ini enggak berguna. Kita lihat enggak ada guna ini kayak gini. Tapi next kemudian hari itu bisa berguna buat dia. Yang penting tumbuhkan minat dia belajar itu. Mungkin kadang orang tua itu berhitung secara ekonomi ya. Oke lah kamu mau gitar, oke kita fasilitasi gitar, main baru satu bulan sudah bosen, minta piano atau keyboard, beliin, mungkin itu ya orang tua. Jadi ini saya bukan bermaksud membela orang tua, tapi kalau orang tua punya kekhawatiran, nanti kamu berubah lagi, itu juga tidak sepenuhnya salah sih. Nah itu tipsnya kecuali kalau kita uang sudah nggak berpikir ya, maksudnya kita sudah settle secara keuangan, itu nggak jadi masalah. Tapi bagi orang tua kelas menengah yang ya masih biasa-biasa saja, itu kan jadi masalah yang nggak mudah juga, Pak Budi atau Bu Syoman. Bagaimana? Banyak ya jalan, saya pikir untuk ngakali itu ada banyak jalan. Ini ada cerita minggu lalu saya ikut seminar. Nah, ini pembawa seminarnya ini, narasumbernya ini cerita bahwa anaknya itu berubah terus apa yang dia suka. Berubah terus apa yang dia suka. Mulai dia pertama itu suka musik. Dia belajar musik. Sebentar sudah mau akhir-akhir dia belajar musik, istilahnya tinggal ujian atau gimana, terakhir dia berhenti, dia enggak mau belajar. Terus habis gitu dia belajar editing. Dia belajar editing. Belajar editing sampai benar-benar dia itu hebat, dia mahir, bahkan dia lomba, dia sering menang. Orang tuanya pikir, ini bakatnya. Ternyata enggak juga, ganti. Belajar coding. Bahkan dia sampai menjuarai juga belajar coding. Dipikir, wah ini bener ini, paling ini. Dicarikan guru, dicarikan apa yang dari online apa macam-macam. Jago, anaknya juga jago. Terakhir usia mendekati SMA, senang filsafat. Nah, giliran belajar filsafat dan lain-lain, waktu dia kuliah ngambil ekonomi. Sekarang ini baru kuliah 1 semester, ada pandemi, di rumah lagi lah dia. Cuman gini, yang menarik dari orang tuanya, dia bilang, dari dianya sendiri, akhirnya si dia ini bisa nulis buku. Dia nulis buku, dia cerita perjalanannya, dia belajar apapun itu. Dia bilang, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang nggak berguna, dia bilang. Akhirnya dia bisa pakai itu semua, ya mungkin dipakai sedikit, ada yang dipakai banyak. Nah, untuk nyiasati mungkin masalah biaya dan lain-lain, saya pikir ada banyak jalan ya, yang mungkin bisa beli yang, kalau ini beli misal harus beli barangnya ya jangan beli yang langsung mahal, beli yang mungkin harganya di bawah atau second atau gimana, atau kalau misalnya belum pun kan punya teman bisa pinjem atau apa, bisa diakali saya pikir.
Dan sekarang itu juga jangan lupa kita ada teknologi ya. Kalau seandainya misalnya untuk pembelajaran coding gitu kan, kadang coding itu yang saya tahu perlu perangkat yang sangat lengkap dan detail gitu ya. Tapi ternyata ada cukup banyak aplikasi di komputer yang bisa diakses secara online, yang bisa dicoba digunakan gitu loh sebelum satu peralatan coding itu dibuat. Ada contoh satu lagi tuh yang saya tahu, lo juga belajar ini kebetulan seperti drum gitu ya. Memang secara ini alat musik pasti sense-nya berbeda kalau dilakukan dengan virtual gitu. Tapi pada saat mungkin kita mau coba untuk menemukan apakah memang benar sih anak saya ini berminat di sini, itu bisa dicoba gitu. Bisa dicoba diakali dengan menggunakan teknologi, aplikasi yang ada. Seperti itu, Rob. Oke, saya kembali ke statement bahwa orang tua harus kenali dan kembangkan, mengenali dan mengembangkan minat atau bakat dari anak. Ya, tadi kalau disebut dari ceritanya Bapak Budi dan Ibu Sioman, Elno suka drum, oke lah, drum itu populer dalam tanda kutip ya. Terus tadi yang cerita anaknya belajar coding, oke, masa depan coding itu kepake. Terus editing, ini zaman data visual itu pasti kepake. Bagaimana misalnya ini pernah sebuah guyonan dengan seorang teman, kalau kamu mau konsisten untuk menerapkan bakat atau keinginan anak, bagaimana kalau anakmu itu suka kendang misalnya. Ini dengan segala hormat bukan berarti kendang itu buruk ya para viewer, tapi atau yang jelas mungkin tidak sepopuler drum misalnya atau tidak sepopuler piano. Dan mungkin orang tua akan pikirannya panjang, nanti kalau kamu belajar kendang mau jadi apa dan lain sebagainya itu. Nah, apakah ketertarikan yang seperti ini harus dituruti atau bagaimana? Tanggapan Anda berdua. Ayo. Yang pertama, ya kalau dia mau belajar kendang, saya yakin dia tidak akan kendang toh. Nah, itu yang pertama. Pasti. Itu saya yakin dia tidak akan suka kendang aja. Ya, itu yang pertama. Pasti dia punya kesukaan yang lain yang nantinya mungkin bisa membackup dia ketika dia jadi dalam tanda kutip kendanger gitu yang mungkin dalam tanda kutip entah nanti laku apa enggak kita enggak tahu ya. Ini ngomong prospek nanti di depan untuk dia bisa hidup gitu ya. Nah, yang pertama yang jelas pasti dia punya yang lain. Entah itu apa atau belum ketemu sekarang kita enggak tahu. Terus kemudian yang pertama, terus kemudian yang kedua, jangan salah kalau kita ngomong kendang aja, ada yo yang keliling dunia itu. Ya, jadi kuncinya dari itu main kendang. Kuncinya itu menurut saya dari yang tadi Budi sampaikan itu peran orang tua di sini itu memang membukakan jalan dan mencarikan informasi sebanyak-banyaknya, Robi. Itu yang tadi kami sebut sebagai saling berproses dalam belajar dengan orang tua dengan anak gitu. Jadi pada saat mungkin anaknya itu bilang, saya ini mau main kendang gitu, saya mau belajar main kendang. Orang tuanya harus gali, cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Apa yang bisa dibukakan, dan itu menjadi bahan diskusi gitu loh dengan anak-anaknya. Dengan pada saat kemudian terjadi komunikasi, diskusi bersama, anak itu paham dengan lebih pasti gitu loh keinginannya dan cara untuk mewujudkan itu. Artinya apakah itu yang dimaksud Pak Mas Menteri dengan merdeka belajar? Apapun yang diinginkan anak itu orang tua dampingi, orang tua fasilitasi, orang tua dukung. Demikian? Bisa dikatakan demikian? 90% ya. Ya 10% apa itu? Yang 10% karena itu bisa aja fake gitu ya, istilahnya dari si anak ini hanya hanya mau coba-coba, makanya itu ada kata yang harus tadi kenali. Nah itu tidak bisa dikenali sama orang lain kecuali orang tuanya. Oke, berarti tidak semua yang anak mau harus dituruti, tapi 90% tadi ya? Karena masih ada 10% kemungkinan dia fake atau dia apa dan lain sebagainya yang orang tua harusnya kenali. Demikian, betul begitu? Ya, betul.
Oke. Ya, jadi kuncinya tetap 3K tadi ya, Rob ya. Komunikasi, kenali, dan kembangkan gitu. Oke. Aduh, bahagianya ya anak sekarang ya kalau punya orang tua yang punya pemahaman seperti ini. Karena kan orang tua zaman dulu ya, kok harus nurut apa segala macam kan gitu ya. Kasihan sekali. Itu sampai sekarang loh, jangan dipikir orang tua zaman dulu, sampai sekarang masih kayak gitu. Bahkan seorang dokter sekalipun yang saya ceritakan itu masih menuntut anaknya untuk jadi dokter juga. Atau biasanya kalau Bapak Budi dan Bu Sioman tahu, kalau biasanya orang tuanya dokter, pasti pengen anaknya juga jadi dokter kayak gitu. Ya, itu menurut saya sih normal-normal aja ya, Rob. Maksudnya kadang orang tua itu, siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya sukses gitu, katakanlah. Mungkin profesi dokter dianggap sebagai profesi yang prestis, yang bisa paling nggak menjamin hidup. Cuma memang poinnya tadi gitu. Kadang kita itu tidak bisa menggunakan otoritas kita untuk memaksakan anak kita seperti yang kita mau, karena setiap anak itu adalah unik dan dia punya keinginan sendiri gitu, yang pasti belum, yang bisa saja sama dengan keinginan kita, tapi juga tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan keinginan kita. Oke. Oke, saya akan lanjut ke isu tentang pandemi, isu tentang new normal education. Nah, kemarin hasil live talk IG minggu lalu, salah satu catatan yang perlu kita perhatikan adalah kita andaikan tahun ajaran baru nanti tetap work from home, tetap home learning. Nah, kesimpulan dari live talk minggu lalu ada lack of social skill ketika kita home learning. Nah, jadi home learning itu punya kekurangan, yaitu kekurangan keterbatasan sekolah untuk membangun social skill. Nah, Pak Budi dan Ibu Sioman setuju dengan pernyataan itu? Keterbatasan sosial secara fisik, iya. Dalam artian anak-anak tidak bisa bertemu secara fisik ya, bertemu bertatap muka dengan teman-temannya, iya. Tapi kalau kita bilang, tapi ada sisi lain gitu, keterbatasan sosial itu kan tidak hanya sekedar fisik ya, itu banyak hal yang bisa disiasati orang tua gitu. Salah satunya itu ya memang dengan teknologi. Apalagi sekarang ini ada media sosial, ada WhatsApp group, ada aplikasi-aplikasi lain, Zoom dan sebagainya, itu yang memungkinkan anak-anak bertemu secara virtual. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi bagaimana orang tua dan juga sekolah itu membuat satu project base gitu, yang melibatkan tidak hanya melibatkan anak seorang diri, tapi melibatkan anak secara berkelompok gitu. Jadi ada proyek-proyek bersama yang bisa dilakukan anak itu di rumah walaupun tidak bertemu secara fisik dengan teman-temannya. Itu sih menurut saya yang kira-kira contoh project base-nya. Contoh project misalnya dari sekolah ya. Ini yang mungkin perlu sekolah juga perlu memikirkan lebih detail sekarang ini, apalagi kalau di saat pandemi seperti sekarang ini, tidak semua mata pelajaran itu bisa dipindahkan secara online gitu, karena itu sesuatu hal yang tidak mungkin gitu. Nah, makanya kan beberapa sekolah itu kemudian mencoba menggabungkan beberapa mata pelajaran, kemudian membuat proyek bersama untuk anak-anak diminta. Yang berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa proyek yang ini dari Elno ya. Elno itu di sekolahnya kadang punya proyek bersama untuk presentasi gitu. Nah, presentasinya ini misalnya diberikan sebuah topik gitu, Bro. Kemudian anak itu nanti saling berbagi tugas, kamu dapat apa, kamu dapat apa, kamu dapat apa. Kemudian dilakukan secara online, direkam, kemudian digabungkan satu dengan yang lainnya. Itu salah satu project base yang bisa dilakukan sekolah. Kalau dari sisi di rumah, bagaimana kita membuat project base bersama? Ya, orang tua harus menggagas banyak hal ya, yang saya pikir bisa. Yang terjadi di rumah kami sekarang ini, Budi kebetulan sedang hidroponik ya, belajar hidroponik gitu. Ya kadang-kadang Elno, Livia juga ikut terlibat di situ. Kemudian Livia sekarang suka baking, bikin kue gitu. Kadang saya, Budi, dan kami coba terlibat bersama gitu. Itu interaksi sosial yang bisa dilakukan di tengah-tengah keluarga gitu, selain
selain yang sekolah juga bisa lakukan. Itu Rob. Ini menjadi lagi mungkin ya. Bisa juga dari komunitas. Ya, Maksudnya? bisa juga dari komunitas. Ya, komunitasnya dia siapa selain sekolah ya. Kan ada komunitas di luar, misalnya komunitas bermainnya dia atau komunitas teman-teman orang tuanya bisa juga. Komunitas nge-game-nya bisa jadi. Nah ini tiap hari anak saya ada jadwal nge-game tuh bareng teman-temannya. Nah mau nggak mau itu kan juga saling apa ya, bersosialisasi dalam bentuk yang lain yang kita nggak pernah bayangkan dulu, itu aja. Atau kalau sekarang ini dengan memanfaatkan teknologi bisa, itu Elno sudah coba di rumah sih Rob. Jadi kan ada sekarang ini seperti gaming online gitu. Itu kan juga membangun komunitas, membangun interaksi antara musisi satu dengan yang lain. Misalnya nih, biasanya sih ini Budi yang lakukan, kemudian ditawarkan ke Elno gitu ya. Kakak, ini ada apa komposisi sebuah lagu gitu. Kalau kakak mau coba didengarkan, kemudian coba isi gitu. Nanti dari situ Budi coba combine antara lagu itu dengan drumnya Elno untuk bisa match gitu. Jadi kalau Elnonya sendiri nggak mau ya biasanya kami nggak memaksakan dia gitu. Itu salah satu bentuk project base yang bisa Elno lakukan, Bro. Oke. Oke, para viewer silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung ke kolom komen. Ini ada pertanyaan dari Bapak Kurniawan. Cara menanamkan karakter dan numerasi skill numerasi ya. Sejak dini itu bagaimana? Ya, silakan ditanggapi. Yang pasti kalau literasi ya, mungkin sejak dini itu mulai dikenalkan yang pertama bacaan. Buku, kemudian sering dibacakan kayak storytelling gitu. Yang kalau kami lakukan itu biasanya kalau pas Elno dan Livia masih kecil, mereka itu kami bacakan, Robi. Jadi malam itu seperti mereka punya buku dongeng gitu ya. Itu kami bacakan. Nah, mereka begitu beranjak agak dewasa sedikit, kami bacakan Alkitab ke mereka. Jadi setiap malam itu sebelum mereka bisa baca, kami bacakan Alkitab. Nah, setelah mereka sudah mulai bisa lancar dan membaca, mereka mulai baca sendiri gitu. Tapi kami juga melakukan hal yang sama gitu. Itu contoh yang untuk literasi ya, membaca itu sangat sederhana. Sebelum kita ngomong tentang konsep membaca dan sebagainya, itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Kalau untuk karakter ya pasti contoh dari orang tua. Karakter itu sih bicara tentang apa yang baik, yang maksudnya hal-hal kalau kita bicara tentang misalnya karakter itu ngomong tentang tanggung jawab, terus berani meminta maaf, kemudian nilai-nilai seperti itu ya harus dicontohkan gitu dari orang tua. Misalnya orang tua melakukan kesalahan, ya dia harus berani minta maaf kepada anaknya gitu. Itu contoh yang bisa orang tua lakukan. Atau misalnya gini, karakter yang baik itu mungkin kadang orang tua itu, saya sendiri juga Budi, kadang kami juga pernah marah gitu ke Elno dan Livia. Kadang kalau kita itu marah itu seperti kehilangan kontrol ya. Kami juga pernah melewati fase-fase itu gitu. Dan pada saat kita tahu hal itu salah, ya orang tua harus berani bertanggung jawab untuk menyampaikan yang dia lakukan itu salah, kemudian meminta maaf kepada anaknya gitu. Kalau untuk numerasi gimana? Ada kasus ini menarik gitu ya. Ada kasus menarik. Suatu kali saya sama istri saya lagi beda pendapat, enggak ngomong gitu ya. Enggak ngomong, istri saya enggak ngomong apa, diem aja. Saya ngomong apa tidak ada reaksinya sama sekali, diem, dan itu dilihat anak saya. Dan itu dilihat anak saya. Terus tanya anak saya, "Papa lagi marahan tau sama mama?" Terus saya jawab, "Papa sih enggak marah, tadi papa ngajak ngomong. Enggak tahu kalau mama," gitu ya. Mama enggak jawab gitu kan gitu. Saya ngomong seperti itu. Dan itu enggak selesai hari itu ya.
Nah, Secara teorinya Alkitabiah kita tahu harus diselesaikan hari itu, tapi tidak mudah menyelesaikan ya. Semua pasti ya. tahu itu. Terus. Itu berlangsung 1 hari, 2 hari, Ya. 3 hari. Saya tidak pernah selama itu, gitu ya. Itu berlangsung 3 hari. Nah, suatu kali saya datangi anak saya. Kalau kamu jadi papa gimana? Saya tanya gitu. Jadi anak yang mana? Anak yang mana? Yang Illinois atau Yang yang kecil juga, dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Saya tanya dua-duanya. Karena dari sudut pandang wanita sama pria nih, kebetulan anak saya cowok-cewek gitu ya, saya tanya. Menurutmu harus bagaimana? Dia diajak ngomong, mamanya. Loh, papa lo sudah ajak ngomong? Nah, ternyata mama ndak jawab. Terus harus bagaimana, papa? Loh ya, kalau gitu papa minta maaf. Gitu ya. Dia bilang seperti itu. Papa minta maaf. Loh, kenapa? Loh ya kan papa ngajari kalau salah minta maaf gitu. Terus saya bilang, loh, kan bukan papa yang salah. Papa lu sudah ngajak ngomong seperti itu ya. Terus habis gitu saya tanya gitu, terus harus bagaimana? Ya harus minta maaf, walaupun nggak salah. Iya harus minta maaf. Loh kalau kakak atau adik jadi papa gimana? Ya belum ngalami, dia bilang gitu. Cuma ya harus minta maaf gitu ya. Nah, terus sekarang itu kan saya tanya pendapat mereka. Kemudian saya tanya lagi pertanyaan berikutnya, apa harapanmu? Kamu berharap apa ke papa? Gitu ya. Dalam situasi seperti itu tadi. Saya tanya anak saya yang perempuan sama anak saya yang laki, kamu berharap apa sama papa? Karena saya tahu mamanya enggak tanya gitu sama anaknya. Jadi saya tanya dulu, kamu berharap apa? Ya papa minta maaf. Akhirnya ya mau enggak mau dengan berat hati saya minta maaf akhirnya. Saya datangi istri saya peluk, saya di depan mereka dan mereka lihat. Nah, mereka tertawa. Terus setelah itu selesai, hubungan sudah cair lagi, saya tanya sama mereka, apa yang kamu rasakan, gitu ya. Suka. Mereka senang lihat itu, mereka bahagia. Nah, itu salah satu contoh aja ya. Ya, enggak selamanya saya seperti itu, kadang ya marah juga sama aja. Maksudnya itu salah satu contoh yang baik, yang artinya kita mengajarkan karakter walaupun kita enggak ngomong, tapi mereka lihat, nah kayak gini nih. Gitu. Saya nangkep. Tapi sebagai laki-laki katakanlah, kalau katakanlah kita nggak salah nih ya. Kalau kita nggak salah, tapi perempuan atau istri kita yang salah, terus kemudian kita yang minta maaf, apakah secara nggak langsung itu juga mengajari anak kita, oh kalau apa supaya intinya ya sudah, kalau saya yang salah saya nggak perlu minta maaf sampai nunggu dia minta maaf. Kok ada kekhawatiran itu nggak? Oh, kalau saya sih enggak, karena saya akan menjelaskan. Yang pertama kan tadi saya tanya, apa yang kamu rasakan setelah melihat itu? Seneng, bahagia mereka. Lihat papanya seperti itu. Ya pasti mereka akan juga sama sebaliknya, ketika mamanya melakukan itu, mereka pasti akan seneng, bahagia. Nah, itu salah satu ya. Kalau karakter itu lebih banyak kita ke contoh kalau di rumah itu. Ya. Tadi mungkin yang pertanyaan Kurniawan yang belum terjawab, mengajarkan numerasi ya. Nah itu ya mungkin prosesnya sama Kurniawan dengan kita mengajarkan literasi ya. Ya dikenalkan sedini mungkin tentang angka. Kemudian kalau sudah agak mulai mengerti dewasa, misalnya saya mengajak Livia ke pasar, Robi. Pernah saya sering sih saya ajak Livia ke pasar dulu, untuk dia itu tahu, belajar tentang harga. Jadi bukan hanya sekedar dia belajar di buku, dia membaca misalnya beli sayur ini harganya 1.000, kemudian dia punya uang 5.000, dia harus kembalikan, dapat kembalian berapa, 4.000 gitu. Tapi dengan saya mengajak dia ke pasar, begitu dia sudah mengerti ya tentunya. Kalau seumuran Sasha rasanya masih belum bisa karena masalah umur ya. Begitu dia sudah mengerti tentang matematika,
saya coba ajarkan dia ke pasar dan dia mulai lihat gitu ya. Misalnya beli sayur 2.000, kemudian uang saya 5.000, dia harus dapat kembalian berapa. Itu sih contoh simpel untuk mengajari tentang numerasi. Numerasi itu sebenarnya titik beratnya pada konsep cara dia memahami logika berpikir. Nah, benar. Jadi sebenarnya titik poinnya gitu. Matematika itu kan sebenarnya pelajaran problem solving. Bagaimana kita menganalisa sesuatu hanya saja ini dengan angka, gitu aja. Sekali lagi harus orang tua yang memperkenalkan ya. Iya, kalau di awal pasti. Oke, terus Bapak kemudian singkat aja. Oke. Terbatas. Kemudian literasi, kalau yang berikutnya adalah literasi. Literasi itu nggak melulu soal membaca, tapi sama juga tadi memahami konsep. Dan membaca ini nggak perlu nggak cuma bahasa tulisan, tapi bisa grafik, bisa chart, bisa macam-macam. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Budi dan Bu Sioman, waktu kita sangat terbatas. Kalau boleh saya simpulkan, para viewer, para orang tua, ketahuilah bahwa pendidikan terhadap anak kita mesti customize. Bukan cuma, bahkan adik kakak dalam sebuah keluarga itu pun tidak bisa diperlakukan sama. Jadi tugas orang tua yang paling utama adalah 3K, berkomunikasi, mengenali, dan kembangkan. Biarlah anak-anak itu bertumbuh dan berkembang berdasarkan talenta dan bakat yang sudah Tuhan tanamkan dalam hidup mereka masing-masing. Tugas orang tua adalah membimbing, memfasilitasi, dan mendorong pertumbuhannya. Dan di terakhir, izinkan saya mengutip sebuah pepatah lama, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin anaknya membaca, Bapak Ibunya, orang tuanya yang harus membaca. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya berpikir konseptual, ajarkan mereka berpikir konseptual. Jadi sebelum mengajari anak kita, kita dulu sebagai orang tua yang harus belajar dan memberi teladan, memberi contoh kepada anak-anak kita. Saya rasa itu kesimpulan kita. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bapak Budi dan Ibu Sioman. Semoga laptop kita sore hari ini dapat menjadi berkat buat para viewer. Dan sampai jumpa di laptop yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya. Thank you para viewer. God bless you.